Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam rangka pembelajaran PAI bab perawatan jenazah. Nah, sebelum kita belajar saya absen dulu. Alfia Septiani. Hadir, Pak. Belianita. Oke. Citra. Saiful. Yuwirana. Hadir, Pak. Miftahul. Hadir, Pak. Endi wong hadir iki? Endi wonge? Oh ya. Heni Nur. Hadir. Sapitri. Oke. Messi Yuyun. Vina. Oke. Febi. Nuril Aini. Koirun Nikmah. Indana. Hadir. Iis. Hadir. Lelia. Hadir. Triviona. Syahrul. Oke. M. Rohman. Oke. Erik. Selamat hadir, Pak. Siap. Orisia. Hadir. Oke. Berarti yang tidak hadir nihil ya. Oh, nihil selalu tidak hadir. Terima kasih karena sudah saya absen. Ini saya kira alhamdulillah kelas kita masih penuh. Nah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas pemimpin untuk berdoa. Jami'an Istai juga doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Terima kasih. Semoga ilmu kita yang akan kita pelajari nanti bermanfaat. Sebelum kita belajar, saya akan menampilkan apa yang harus kita capai. Yang harus kita capai apa? Jadi nanti capaian kalian adalah kompetensi dasar kalian apa? Yang kalian dapat itu nanti apa? Satu, menerapkan ketentuan Islam dalam penyelenggaraan jenazah. Nah, di penyelenggaraan jenazah itu ada apa saja? Ada yang tahu? Katakan yang tahu. Ada enggak? Tidak ada yang tahu. Pernahkah kalian melihat orang meninggal? Nah,
orang meninggal itu diapakan? Dimandikan. Kemudian dikafani, kemudian disolatkan, kemudian dikubur. Berarti kalian tahu enggak? Tahu, ya, itu tahu. Sehingga dalam penyelenggaraan jenazah itu pasti ada proses memandikan, mengkafani, kemudian mensolatkan, kemudian mengubur. 4 ini hukumnya apa? 4 ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Sehingga capaian kalian nanti mampu ya dalam penyelenggaraan jenazah. Kemudian pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah. Jadi di pertemuan kedua nanti kalian tak minta untuk praktek. Nah, pertemuan pertama nanti diskusi membuat materi, pertemuan kedua nanti praktek memandikan, mengkafani sama mensolatkan. Pertemuan yang keempat kalian setelah praktek nanti kalian presentasi dari video yang kalian buat praktek. Misalkan yang praktek memandikan di video proses praktek memandikan, yang mengkafani ya di video, yang mensolatkan di video, kemudian hasil dari video nanti kita tampilkan, kita evaluasi. Kalian nanti masing-masing kelompok akan presentasi. Itu alur pembelajaran kita pada 3 pekan ke depan. Jadi hari ini kita nanti full untuk materi, minggu depannya nanti kita praktek, minggu depannya kalian bukan diskusi, tapi kalian nanti di minggu terakhir itu kalian akan presentasi dari hasil video. Dan masing-masing pertemuan ini nanti kalian ada ulangan hariannya. Yang pertama, poin yang dinilai adalah poin diskusi dan hasil materi kalian. Yang kedua, yang dinilai adalah praktek. Yang ketiga, yang dinilai nanti adalah presentasi masing-masing kelompok. Untuk mukadimah, ada yang mau disampaikan sebelum tak lanjut? Ada pertanyaan? Ada? Tidak. Oke, ada. Nah, lanjut. Ini tak bagi kelompok apa kalian bagi kelompok sendiri? Bagi ya. Ini akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Itu. Nah, kelompok A, B, C, D, A, B, C, D, B. Jadi nanti dari sana bilang A, B, C, D, A, B, C, D, itu ya. Sehingga yang A nanti menjadi kelompok A, yang B kelompok B, yang C kelompok C, yang D kelompok D. Bisa dimengerti? Bisa dimulai? Dari depan atau belakang? Silakan. Hitung mulai. A. B, C, C. D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C. Silakan untuk kelompok A angkat tangan. Nah, kelompok A. Nah, itu perhatikan wajah teman kalian, itu wajah-wajahnya di kelompok A ya. Jangan sampai lupa. Perhatikan nomor absennya berapa, juga diperhatikan. Nah, turun dulu. Kelompok B angkat tangan. Kelompok B. Nah, kelompok C angkat tangan. Perhatikan kelompok C. C angkat tangan. Oke. Kelompok D. Oke, terima kasih. Itu dihafalkan kelompoknya masing-masing. Nanti tugas kalian adalah membuat grup diskusi dan membuat materi tata cara pelaksanaan. Yang A berarti memandikan jenazah, yang B mengkafani jenazah, yang C
mensolatkan jenazah, yang D mengubur jenazah. Lah untuk mengubur ini nanti nggak ada praktek. Kenapa kok nggak ada praktek? Masa teman kita ada yang mau dikubur kan ya? Nggak enak. Untuk yang mengubur ini nanti adalah hanya presentasi. Yang dipresentasikan apa? Tata cara menguburkan jenazah ditambahi dengan materi ziarah kubur atau tata cara ziarah kubur beserta dengan dalil-dalilnya. Itu tugasnya kelompok 4. Jadi kelompok 4 nanti ada 2 materi, materi menguburkan jenazah dan materi ziarah kubur. Kenapa kok demikian? Karena kelompok 4 ini tidak melakukan praktek seperti kelompok 1, 2, dan 3. Bisa dipahami ya? Agar kalian mendapatkan gambaran nanti materinya bagaimana, ini saya share di WA kalian. Nah ini tak share ya. Silakan buka WA di komputer itu, buka WA web di masing-masing komputer. Sudah? Sudah ya. Nah, kelas 11 IPS 1 ya. Nah, ini kelas 11 IPS 1. Oh ini bentar, ada iklan ini. Nah, hilangkan dulu iklannya. Ini ada iklan. Nah ini kelompok ini sudah saya buatkan. Ini kelompok 1. Kelompok 1 ini. Coba tak buka ya. Ini untuk kelompok 1. Nah. Kelompok 1 tak buat contoh saja. Nah ini kelompok 1, kalian nanti masukkan nama-nama anggota kalian di sini untuk kelompok 1. Ya. Nama-namanya siapa nanti masukkan sini. Misalkan namanya Jainuddin, misalkan. Kemudian kemudian siapa? Beserta nomor absennya. Misalkan nomor absennya 28. Ini nomor absen misalkan. Jadi di sini nanti kamu tulis nama anggota kelompok serta nomor absen. Kemudian bawahnya itu materi yang akan kalian buat untuk praktek. Jadi tata cara memandikan jenazah, begitu ya. Nanti kalian tak kasih waktu 30 menit untuk diskusi membuat materi. Ini tak kasih contoh tata cara memandikan jenazah. Ini sebatas contoh saja. Nah, materinya kalian ambil dari mana? Materinya kalian ambil dari ini. Sudah saya kirim buku kelas 11. Nah ini. Sebetulnya kalian sudah punya buku pegangan masing-masing. Cuma agar kalian lebih mudah untuk memindahkannya, kalian klik saja buka buku ini. Ini kalau di saya sudah tak buka. Ini di kalian. Tampilannya seperti ini buku ini. Nah ini di halaman 33, 34 itu materi kaitannya dengan jenazah. Materinya ada di situ semuanya. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Betul tidak? Nah, bahan diskusi kalian adalah form kelompok yang sudah tak bagikan ke grup WA, kemudian buku pegangan ini itu untuk bahan diskusi kalian. Nah kemudian modelnya bagaimana? Model kalian kan praktek kemudian di video. Model videonya bagaimana? Ini tak kasih model. Nah, saya tak masuk akun saya dulu. Masuk akun. Nah, ini contoh materi-materi ya. Ini contoh memandikan
jenazah. Contoh. Kalian nanti bisa lihat ini ya, tak copy ya. Ini linknya tak copy, tak masukkan grup kalian. Ini buat referensi kalian video-video ini. Kalau tidak jelas di depan, coba kalian buka di komputer masing-masing. Nah, ini tata cara memandikan. Coba kalau yang kurang jelas ini dilihat di masing-masing, itu kamu lihat. Coba cek di WA-mu. Jadi kalian nanti akan difasilitasi manekin seperti ini, boneka ini. Nah, ini kalian gunakan untuk praktek memandikan jenazah. Selain manekin, nanti kalian juga difasilitasi sabun. Nah, sampo, sabun yang kalian gunakan untuk praktek memandikan jenazah. Selain itu, kalian nanti juga akan dikasih kain untuk proses mengkafani. Namanya kain apa? Kain kafan atau kain moli. Itu kalian gunakan untuk proses mengkafani. Jadi kalian tidak usah bingung-bingung harus bagaimana, nanti sudah disiapkan sepenuhnya oleh sekolah. Nah, ini contoh materi berupa tayangan video saya ini yang saya buat ketika kakak kelas kalian saya sampaikan kemudian di video. Ini lanjut ya. Nah, tak jeda dulu, tak jeda. Kemudian kalian harus bagaimana? Perhatikan semuanya. Kadung kesenangan nonton video kalian ini. Nah, nanti materi itu kalian sandingkan dengan video biar kalian tahu. Materi di buku itu loh, sama materi yang saya sampaikan buat itu di grup itu disandingkan dengan video, kemudian kalian buat tata cara memandikan jenazah. Berarti kelompok A nanti buat tata cara memandikan jenazah, nama kelompoknya ini, terus di bawahnya ada tata caranya. Kelompok 2 berarti tata cara mengkafani. Kelompok 3 berarti tata cara mensolatkan. Begitu dan seterusnya. Nah, kemudian ini tak kasih video lain. Itu tadi kan memandikan. Ini yang lanjutan yang memandikan ya, lanjutan. Tadi ini tak kasih lanjutan, ini linknya lanjutan. Tak kasihkan ke grup. Ya, kemudian mensolatkan ya, mensolatkan. Video mensolatkan ini hanya 3 menit. Ini apa cekik ini? Nah, ini tata cara mensolatkan jenazah. Kemudian tata cara mengkafani. Tata cara mengkafani jenazah. Ini tata cara mengkafani jenazah putra. Coba kita buka yang ini ya, ini lanjutan memandikan tadi.
Nah ini contoh memandikan. Kemudian yang mengkafani, ya kalian lihat saja. Mengkafani tadi mana? Ini mensolatkan, mengkafani ini. Nah ini contohnya. Ini mengkafani jenazah laki-laki ya. Berarti yang belum contohnya apa? Mengkafani perempuan ya, yang belum. Ya. Ini tak carikan dulu videonya. Nah, ini contoh belajar mengkafani jenazah putri. Ini kalian lihat semuanya nanti. Nah, kalian nanti membuat videonya ya seperti itu. Jadi salah satu anggota kalian nanti menvideo dari praktek kalian. Oke ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, silahkan kalian berdiskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok itu nanti akan menghasilkan 4 materi, yaitu 3 tata cara, 1 tata cara pemandikan, 2 tata cara mengkafani, 3 tata cara mensolatkan. Kemudian yang kelompok 4 membuat tata cara mengubur sama tata cara ziarah kubur. Hari ini diselesaikan materi itu, kemudian minggu depan langsung kita praktek. Prakteknya ada di musola sekolah kita, kemudian ada di tempat wudhu dan ada di kelas, bukan di lab ini ya. Nanti kalau di lab ini ya memandikan ya basah semua, atau mengkafani nanti ribet kalau di sini. Mensolatkan juga ribet. Nanti kita kembali ke kelas. Bisa dipahami ya. Silakan kalian diskusi, kemudian selama 20 menit setelah diskusi kalian nanti mengumpulkan hasil dari diskusi kalian. Hasilnya tadi apa? Belum video kan belum depan. Hasilnya apa? Menyampaikan atau presentasi dari tata cara memandikan, tata cara mengkafani, tata cara mensolatkan, seperti template yang sudah saya bagikan ke grup itu loh, seperti itu. Jadi hasil kelompoknya nanti diunggah ke grup, tak buka, kalian presentasi. Silahkan berkelompok. Silakan. Yang A, B, C, D, silakan berkelompok. Ayo langsung berkelompok. Nah, silahkan buka dulu materinya. Mana materinya? Materi di buku itu loh, kalian buka. Materi di buku kalian buka. Nah ini materinya di situ kan sudah ada. Tadi kan kita kan sudah melampaui tugas kelompok ini. Nah ini lihat di buku di WA group ya. Tak kasih. Sudah masuk di grup. Coba dicek masuk apa belum? Sudah ya? Sudah masuk. Nah itu kalian wis kena. Sudah buka. Kelompok A wis kok tuntut atau burung? Nah sudah ya, nanti masukkan kelompok A. Sudah semuanya ya? Sudah semuanya? Nah, kalau sudah semuanya silahkan di-upload di nah ini sudah kelompok 4, kelompok A, kelompok 2. Nah, tadi kan disepakati namanya kelompoknya kan A, B, C, D, itu yang kelompok 3 diganti kelompok C,
yang kelompok 4 ini diganti kelompok D, diedit ya. Nanti diedit ya. Tidak apa-apa, tapi nanti harus diedit. Nah, ini yang kelompok C belum kirim, silakan dikirim C. Tak tunggu yang C. Untuk kelompok 3 kan tata cara menyolati jenazah. Dan itu sampai diupload kan kelompok 3 nomor 2 itu kan dikopi oleh PDF-nya kelompok 3. Berarti yang belum upload itu kelompok 2 bukan kelompok 3. Oh, yang belum berarti kelompok 2. Tata cara mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah yang belum kelompok mengkafani jenazah. Nanti namanya diganti ya, ini diganti. Untuk minggu depan biar kalian enak. Sambil nunggu kelompok mengkafani, kita persilahkan kelompok A untuk presentasi ya. Kelompok A silakan. Tak bukakan materinya kelompok A. Silakan kelompok A maju ke depan, kemudian presentasi. Saya tak jadi operatornya. Apa kalian ada yang jadi operator? Silakan, biar waktunya tidak habis. Silakan. Dimulai dari salam dulu, kemudian perkenalan, ditutup juga dengan salam, menyampaikan materi itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok A yang terdiri dari Iis Wahyuni, Febi Endika Saputri, Lelia Rashidatul Niswa, Vina Rohatul Jannah, Syahrul Abidin, dan Yuliana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tata cara memandikan jenazah. Dalam Islam, kematian merupakan sebuah takdir mutlak, terjadi di luar campur tangan manusia. Sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Luqman ayat 34, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan usahakannya besok, dan tiada seorang yang mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran surat Luqman ayat 34. Merawat jenazah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah adalah status hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan. Namun, bila sudah dilakukan oleh muslim yang lain, maka kewajiban ini gugur. A. Ketentuan orang yang memandikan jenazah. Wajib bagi jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, demikian juga jenazah wanita yang dimandikan oleh wanita, kecuali jenazah tersebut adalah suami terhadap istrinya atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan wajibnya untuk menjaga aurat meskipun sudah meninggal dunia. B. Mempersiapkan peralatan. Ambil kain penutup dengan gantikan kain basahan sehingga aurat utamanya tidak kelihatan. Memandikan jenazah harus pada tempat yang tertutup. Beberapa peralatan yang digunakan untuk memandikan jenazah antara lain sebagai berikut. 1. Tempat memandikan pada ruangan tertutup. 2. Air secukupnya. 3. Sabun, air kapur barus, dan wangi-wangian sikat gigi. Sarung tangan untuk memandikan. Potongan kain kecil-kecil, kain basahan, handuk, dan lain-lain.
jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Gunakan sarung tangan yang bersih dan masih baru untuk membasuh jenazah. Setelah itu ikuti beberapa langkah berikut. 1. Membaca niat. Sebelum mandikan jenazah, terlebih dahulu untuk membaca niat mandikan jenazah. Bacaan niatnya bagi laki-laki dan perempuan jenazah. Berikut adalah doa-doa. Nawaitul husla adaan kan hadal mayiti ilahi ta'ala. Tadi tulisan kalian kembali. Nah, lanjut. Lanjutkan. Buat yang jenazah perempuan, nawaitul husla adaan hadal mayiti lillahi ta'ala. Hadhil mayitati lillahi ta'ala. 2. Setelah itu tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. Kemudian bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya secara perlahan. 3. Masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah. Gosok giginya dan bersihkan hidungnya. Kemudian diwudukan. 4. Siramkan air ke seluruh tubuh bagian kanan dahulu, kemudian ke seluruh tubuh bagian kiri. 5. Memandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya yang terakhir dicampuri dengan wangi-wangian. 6. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain sehingga tidak membasahi kafannya. 7. Selesai dimandikan, sebelum dikafani berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol seperti air kapur baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok A. Silakan untuk kelompok B. Kelompok B mengkafani jenazah ini ya. Nah, silakan kelompok B. Nah, sudah siap? Siapa yang jadi moderator? Siapa yang baca? Siapa yang jadi moderator atau mau langsung perwakilan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita, yaitu tata cara menghafal jenazah. Menghafal jenazah, hal yang menyebabkan menghafal jenazah. Perkenalan dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok B, anggotanya terdiri dari Dian Nur Azizah, Citra Azhara, Eri Kusumawardani, Khairul Hikmah, Rifiana Putri Mahathir. Silakan dilanjutkan. Hal yang menyebabkan menghafal jenazah ini dalam bidang kajian agama karena penghafal jenazah adalah urusan jenazah dengan cara memandikan, menghafal, menyolatkan, dan mencucinya. Menghafal jenazah maksudnya membungkus jenazah dengan kehidupan. Hukum menghafal jenazah, Allah telah mengistimewakan bagi Adam yang mulia atau dengan syariat penyelenggaraan jenazah
berupa upacara pemakaman jenazah mereka. Maka hukum mengkafani jenazah yaitu fardu kifayah bagi orang-orang Islam yang masih hidup. Kain kafan diperoleh dengan cara yang halal, yakni diambil dari harta peninggalan jenazah jika dia meninggalkan harta. Kalau jenazah tidak meninggalkan harta, maka yang wajib menyediakan kain kafan adalah keluarga terdekatnya. Kalau keluarga terdekatnya tidak mampu, maka untuk membeli kain kafan itu diambil dari Baitul Mal atau uang kas masjid. Jika Baitul Mal tidak ada, maka yang wajib menyediakan kain kafan itu orang muslim yang mampu. Kain kafan hendaknya kain yang bersih, berwarna putih dan sederhana, tidak mahal harganya serta tidak terlalu murah harganya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, berpakaianlah kamu dengan pakaian yang berwarna putih, karena pakaian putih itu merupakan pakaian sebaiknya, dan kafanlah mayat kamu dengan kain putih itu. Hadis riwayat dari Muslim. Janganlah kamu berlebih-lebihan memilih kain yang mahal-mahal untuk kafan, karena sesungguhnya kain kafan itu akan segera hancur. Ukuran kain kafan yang digunakan untuk jenazah, ukurannya lebar untuk jenazah. Jika lebar tubuhnya 30 cm, maka lebar kain kafan yang disediakan adalah 90 cm. Jadi perbandingannya 1:3. Ukuran tinggi tubuh jenazah yaitu jika tinggi tubuhnya 180 cm, maka panjang kain kafannya ditambah 60 cm. Jika tinggi tubuhnya 150 cm, maka panjang kain kafannya ditambah 50 cm. Jika tinggi tubuhnya 120 cm, maka panjang kain kafannya ditambah 40 cm. Jika tinggi tubuhnya 90 cm, maka panjang kain kafannya ditambah 30 cm. Tambah panjang kain kafan dimaksudkan agar mudah mengikat bagian atas kepalanya dan bagian bawahnya. Nah, berikut ini tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, jenazah laki-laki dibalut dengan 3 lapis kain kafan. Tugas dan perlengkapan yang akan dilakukan untuk mengkafani jenazah adalah: yang pertama, kain untuk mengkafani secukupnya dan diutamakan yang berwarna putih. Yang kedua, sebaiknya disediakan perlengkapan sebagai berikut: dari sejumlah 3 atau 5 atau 7 atau 9 antara lain seperti ujung kepala, leher, pundak atau padaman tangan, lutut, pergelangan kaki dan ujung kaki. Yang B, kapas secukupnya. Yang C, kapur baru serta tulangi secukupnya. Dan D, meletakkan kain memanjang searah tubuh di atas tali-tali yang telah disediakan. Setelah perlengkapan disediakan, maka dilakukan dengan mengkafani jenazah dengan urutan sebagai berikut. Yang A, kain kafan diletakkan pada urutan yang paling bawah yang telah ditaburi dengan wangi-wangian seperti kapur barus. Di bawah kain kafan diletakkan 3 atau 5 buah tali yang diambil dari pinggir kain kafan. Cara meletakkannya: 1 helai di ujung kepala, 1 helai di pinggang, dan 1 helai di ujung kaki. Kedua tangannya diletakkan di dadanya seperti ketika melaksanakan sholat. Yang B, jenazah diletakkan membujur di atas kain kafan dalam keadaan tertutup selubung kain. Yang C, lepaskan kain selubung dalam keadaan orang tertutup. Yang D, jika diperlukan, tutuplah dengan kapas lubang yang mengeluarkan cairan. Yang E, untuk jenazah perempuan, apabila kerudung atau mukena, baju dan kain basahan sesuai dengan letaknya. Yang ketiga, ikat kain kafan dengan simpul di sebelah kiri. Yang empat, jika rambutnya panjang bagi perempuan, hendaklah rambut dikepang bila memungkinkan. Yang lima, setelah tutup kepala, baju bagi perempuan, kain dan kafan atas dipakaikan. Maka kain kafan digulung dengan cara mempertemukan ujung kain sebelah kanan dan kiri satu persatu, sejak dari leher sampai ke kaki, kemudian diikat dengan tali yang telah diletakkan lebih jauh di bawah kain kafan, yaitu di ujung sebelah kaki dan pinggang, sedangkan yang sebelah atas masih terbuka sambil menampik kerabat ziarah terakhir. Setelah kerabat ziarah, maka disempurnakan gulungannya. Yang keenam, kemudian ikat di ujung sebelah atas dan pertemuan ikatan itu sebaiknya dibuat sebelah kiri jenazah. Cara memakaikan kain penutup auratnya: yang pertama, pindahkan jenazah, kemudian buburi tubuh mayat dengan wewangian atau sejenisnya, anggota sujud. Yang kedua, sediakan kapas yang diberi wewangian dan letakkan di lipatan-lipatan tubuh seperti ketiak dan kayu
tertutup, sebagaimana memetik bayi dimulai dari sebelah kanan dan diikat dengan baik. Cara membalut kain kafan. Yang pertama, mulailah dengan melihat lembaran yang memakai kata sebelum kanan, balutlah dari kepala sampai kaki. Yang kedua, demikian lakukan dengan lembaran kain kafan yang kedua dan yang ketiga. Cara mengikat tali pengikat. Yang pertama, mulailah dengan mengikat tali bagian atas kepala mayit dan sisa kain bagian atas yang lebih itu dilipat ke wajahnya, lalu diikat dengan sisa tali itu sendiri. Yang kedua, kemudian ikatlah tali bagian bawah kaki yang lebih itu diikatnya ke kakinya, lalu diikat dengan sisa tali itu sendiri. Yang ketiga, setelah itu ikatlah kelima tali yang lain dengan jarak yang sama-sama. Perlu diperhatikan mengikat tali tersebut jangan terlalu misalkan ikatannya terletak di sisi sebelah kiri tubuh agar mudah dibuka ketika jenazah dibaringkan ke sisi sebelah kanan dalam kubur. Tata cara mengkafani jenazah wanita. Jenazah wanita dibalut dengan 5 helai kain kafan terdiri atas 2 helai kain sebuah baju kurung dan selembar sarung beserta tubuhnya. Jika ukuran lebar bajunya 50 cm dan jenazah 150 cm, maka lebar kain kafannya 150 cm dan lebarnya 150 ditambah 50 cm. Adapun panjang tali pengikatnya adalah 150 cm. Cara mengukurkan baju kurungnya, ukurannya mulai pundak sampai betisnya, lalu ukur dasarnya dikalikan 2. Kemudian persiapkanlah kain baju kurungnya sesuai dengan ukuran tersebut. Yang kedua, lalu buatlah potongan ke arah tepat di tengah-tengah kain itu agar mudah dimasuki kepalanya. Yang ketiga, setelah dilipat biarkanlah lembaran baju kurung bagian bawah terbentang dan lipatlah lebih dulu lembaran atasnya. Sebelum digunakan kain mayit dan letakkan baju kurung ini di atas potongan kain kafannya. Dan baju kurung tersebut 90 cm. Dalam mempersiapkan kain sarung, ukuran kain sarung adalah panjang 150 cm dan lebar 90 cm. Kemudian kain sarung tersebut dibentangkan. Ukuran kerudungnya adalah 90 cm x 90 cm. Kemudian kerudung tersebut dibentangkan di atas bagian atas baju kurung. Cara mempersiapkan kain untuk awal. Yang pertama, sediakan kain dengan panjang 90 cm dan lebar 25 cm. Yang kedua, potongan dari atas dan dari bawah seperti dipotong. Yang ketiga, kemudian letakkanlah di atas kain sarung yang tepat di bawah tempat duduknya, letakkan juga potongan kapas di atasnya. Yang keempat, lalu bubuhilah wewangian kapur barus di atas kain penutup aurat dan kain sarung beserta bagian kurungnya. Cara melipat kain kafan sama seperti membungkus mayat laki-laki. Cara mengikat tali sama seperti membungkus jenazah laki-laki. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau kelompok B yang telah menyampaikan hasil dari diskusinya. Untuk selanjutnya kelompok mana dulu mensolati jenazah ya. Kelompok C mensolati jenazah. Nanti diganti ya. Kelompok 3 ini Mas ya. Ini ganti kelompok C. Silakan kelompok mensolati jenazah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C yang beranggotakan Saiful Bahri, Muhammad Rahman, Olisha Ferry Anjani, Messi Yuni Nurjana, dan Savitri ingin mempresentasikan tata cara sholat jenazah yang akan disampaikan oleh Mbak Savitri dan Mbak Messi. Tata cara sholat jenazah. Ketika seorang muslim meninggal, hal pertama yang perlu dilakukan adalah memandikan jenazahnya. Memandikan jenazah dilakukan agar kembali suci sebelum kembali yang Maha Kuasa. Hukum memandikan jenazah dalam agama Islam ini wajib kifayah, yang berarti
terlebih dahulu. Rukun sholat jenazah: 1. Niat, 2. Berdiri berdiam mampu, 3. 4 kali takbir, 4. Mengangkat tangan saat takbir pertama, 5. Membaca surat Al-Fatihah, 6. Membaca sholawat Nabi, 7. Berdoa untuk jenazah, 8. Salam. Berikut adalah cara-cara melaksanakan sholat jenazah. Yang pertama, jenazah diletakkan di depan jemaah. Apabila mayat laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah. Apabila mayat perempuan, imam berdiri di dekat kaki jenazah. Yang kedua, imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang kesalahan sedikit, usahakan dibuat 3 baris akan sop. Ulang jemaah berdiri dengan niat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Jika jenazahnya laki-laki, maka niatnya adalah usolli ala hadzal mayyiti arba'ata takbiratin fardhu kifayati ma'lumatin ta'ala. Dan jika jenazah perempuan, maka membaca niat usolli ala hadhil mayyitati arba'ata takbiratin fardhu kifayati ma'lumatin ta'ala. Yang keempat, kemudian takbiratul ihram pertama, dan setelah takbir pertama itu selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, takbir yang kedua, dan setelah itu membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, takbir ketiga, kemudian membaca doa untuk jenazah. Bacaan doa bagi jenazah adalah seperti berikut: Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang ketujuh, takbir keempat dilanjutkan dengan membaca doa sebagai berikut: Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Dan yang terakhir adalah membaca salam sambil memulai kanan dan kiri. Dari presentasi kami ada yang ditanyakan? Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok C. Selanjutnya kelompok D. Silakan kelompok D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D yang beranggotakan Miftahul Fitriyah, Umut Nuril Aini, Indanan Zulfa Fauzia, dari Sendiri, Hindu Abisan, dan Alfia Septiani. Ingin mempresentasikan tentang takziah mengubur jenazah. Rasulullah SAW menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai sabdanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-riyamu bil jenazah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, segerakanlah mengubur jenazah. Sebaiknya mengubur jenazah pada siang hari. Mengubur mayat pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa, seperti karena bau yang sangat menyengat, meskipun sudah diberi wangi-wangian, atau karena sesuatu yang lain harus disegerakan untuk dikubur. Anjuran meluaskan ruang kubur. Rasulullah SAW pernah mengantar jenazah sampai di kuburannya, lalu beliau duduk di tepi tubung kubur dan bersabda, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskan juga pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma baginya di surga. Boleh mengubur 2-3 jenazah dalam
waktu liang kubur. Bacaan meletakkan jenazah dalam kubur apabila melekatkan mayat pada kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah. Artinya dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah di dalam riwayat lain. Artinya dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah dan atas nama Rasulullah. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasai dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sebelum kubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjamin penjamin atau menyelesaikan hutang si jenazah, baik dari harta yang ditinggalkan atau dari sumbangan. Langkah-langkah mengubur jenazah. Jenazah dikubur dalam sebuah lubang dengan kedalaman setinggi orang berdiri dengan tangan melandai ke atas dan lebar seukuran 1 zirah lebih 1 jengkal. 2. Wajib memiringkan jenazah ke sebelah kanan dan menghadapnya ke arah kiblat. 3. Bila tanahnya keras, disunahkan liang kubur berupa liang lahat. Yang dimaksud adalah lubang yang dibuat di dinding kubur sebelah kiblat seukuran yang cukup untuk menaruh jenazah. Jenazah diletakkan di lubang kubur tersebut, kemudian ditutup dengan menggunakan batu pipi agar tanahnya tidak luntur mengenai jenazah. 4. Setelah jenazah diletakkan secara perlahan di dasar kubur, disunahkan untuk melepaskan tali ikatan dimulai dari kepala. 5. Untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain ke atas kuburannya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedangkan mayat laki-laki tidak dianjurkan. 6. Orang-orang yang turun ke lubang kubur mayit perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang semalam tidak mensetubuhi istri mereka. 7. Setelah jenazah diletakkan ke liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya ke arah kepala mayit lalu ditimbun dengan tanah. 8. Berdoa setelah selesai menguburkan. P. Takziah atau merayat. Takziah adalah dengan maksud menghibur orang yang tertimpa musibah kematian. Pada maziyah atau orang laki-laki yang bertakziah atau muazziyah, orang perempuan yang bertakziah hendaknya memberikan dorongan kekuatan mental atau menasihati agar orang tertimpa musibah tetap sabar dan tabah. Adab atau etika orang bertakziah antara lain sebagai berikut. 1. Menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi yang telah ditinggalkan. 2. Hindarilah perbicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditinggalkan. 3. Hindarilah canda tawa apalagi sampai ketawa berbahak-bahak. 4. Usahakan turut menyalati mayat dan turut mengantar ke pemakaman. 5. Membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Demikian perintah Rasulullah SAW kepada keluarga sewaktu keluarga Ja'far ditimpa kematian. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasai. C. Ziarah kubur. Ziarah artinya kunjungan, kuburan artinya kuburan. Ziarah kubur artinya berkunjung ke kuburan dengan niat mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingat kematian dan mendoakan sang mayat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya dari Abdullah bin Buraidah berkata Rasulullah SAW bersabda, aku pernah melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian ke kubur. Hadis riwayat Bukhari. Di antara hikmah dari ziarah kubur antara lain sebagai berikut. 1. Mengingat kematian. 2.
saat berziarah dapat bersifat zahud atau menjauhkan diri dari sifat keduniaan. 3. Selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam hukum dan hari akhir. 4. Mendoakan si mayat agar Allah SWT mengampuni segala dosanya, menerima amal baiknya, dan mendapat ridhonya. Apabila kita mau bertakziah kubur, sebaiknya memperhatikan adab atau etika berziarah kubur, yaitu sebagai berikut. 1. Ketika berziarah, niatnya dengan ikhlas karena Allah SWT, tunduk dan merasa diawasi oleh Allah SWT. 2. Sesampai di pintu kuburan, ucapkan salam sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Artinya, keselamatan semoga tetap bagimu, wahai ahli kubur, dan insya Allah kami akan bertemu dengan kamu semua. 3. Tidak hanya bicara mengenai urusan dunia di atas kuburan. 4. Berdoa untuk ampunan dan kesejahteraan mayit di alam barzakh dan akhirat kelak. 5. Usahakan tidak secara melampaui kuburan atau menduduki nisan. Presentasi kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa itu bajumu itu? Kehujanan? Terima kasih. Kelompok A, B, C, dan D. Begini, tadi kan sudah kita sepakati kelompoknya A, B, C, dan D. Kemudian template yang saya buat adalah kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti silahkan diganti ya. Diganti menjadi kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalian gunakan sebagai acuan ketika praktek kalian di minggu kedua. Nah, kalau masih bingung, kalian bisa lihat video yang saya share ke grup itu. Nah, kalian lihat di grup itu ya. Untuk pertemuan kali ini sampai hari ini ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Kembali ke bangkunya masing-masing. Ini video ini mulai tarik jalan ini. Dipakai. Sebelum saya tutup, untuk kelompok memandikan jenazah, tadi ada sedikit evaluasi, yaitu kaitannya dengan niat memandikan jenazah. Nanti direvisi ya, niatnya disesuaikan dengan buku. Kemudian untuk kelompok mensolatkan jenazah, saya kasih beberapa contoh ya. Tadi sholawatnya, untuk bacaan sholawat itu kan yang paling pendek ketika setelah takbir kedua, yang paling pendek sholawatnya adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang paling pendek dan tidak boleh disingkat lagi. Misalkan disingkat sallallahu ala Muhammad, tidak boleh. Jadi untuk mensolatkan jenazah, sholawat yang pendek Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, begitu ya, menambah Sayyidina. Atau dihabiskan sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Baru takbir ketiga. Itu koreksi untuk kelompok mensolatkan, begitu ya.
Nah, kemudian untuk kelompok yang mengkafani, mungkin ini kalian sedikit bingung ya. Tak kasih contoh ini. Ini kelompok mengkafani. Nah, misalkan begini. Misalkan ini kain, ketika kalian membuat baju yang baju kurung ya, ini kain. Misalkan ini kain. Tapi nanti sudah tak siapkan. Cuma ini kalian biar tahu saja. Ini kain, kemudian kain itu kalian lipat seperti ini. Ini yang digunakan untuk baju. Nah, kemudian di tengah ini kalian sobek. Yang di tengah ini disobek, sehingga nanti ketika memasukkan kepala jenazah itu bisa dimasukkan. Jadi sobekan ini gunanya untuk memasukkan kepala jenazah tanpa harus terpotong, begitu. Bisa dipahami ya? Kemudian untuk yang kelompok menguburkan jenazah itu nanti bisa ditambah kaitannya penguatan dalil-dalil ziarah kubur. Mungkin tambahan saya dari kelompok A, B, C, D itu. Semoga ilmu yang kita bermanfaat. Karena tadi sudah azan zuhur, maka kita harus segera melaksanakan sholat zuhur. Setelah pertemuan kita anggap cukup pada hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa itu dikeluarkan ya, dikeluarkan, keluarkan dari akun kalian, kemudian komputernya dimatikan. Jangan sampai akun kalian terbajak oleh kelas yang lain. Silakan dikeluarkan dulu, kemudian WA-nya semuanya dikeluarkan. Nanti ketika digunakan oleh kelas yang lain, biar tidak bajak. Back.